Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widi Wasa. Bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa, tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal yang ada di buku LKS anak-anak terbitan Dwi Jaya Mandiri bersama anak-anak kelas 2. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang belum bergabung silahkan bergabung dulu dengan like video ini dan subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bali Puspa. Dan tidak lupa video ini bisa di-share di media sosial kalian supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Dainika Upasana terlebih dahulu, yaitu doa sebelum melakukan kegiatan. Om Awigenamastu Namasidam. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Ya anak-anak, kita akan membahas soal latihan penilaian tengah semester halaman 22. Silakan persiapkan alat tulis, kita bahas sama-sama. Nah, latihan ini kita bahas sebagai latihan anak-anak di rumah untuk persiapan penilaian tengah semester. Baik, kita mulai. Nomor 1. Ida Sang Yang Widi Wasa menciptakan alam semesta beserta isinya. Atma bersumber dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Bila manusia meninggal, maka Atma akan kembali. Ya, jadi kalau manusia telah meninggal, Atma itu akan kembali kemana? Ya, jawabannya adalah Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Atma adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan hidup bila dijiwai oleh Atma. Atma adalah percikan-percikan titik-titik dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Di apa pengertian Atma tersebut? Yaitu percikan-percikan terkecil dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Baik, sebelumnya untuk materi Atma sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan dibuka-buka lagi bukunya atau melihat referensi-referensi lainnya tentang Atma. Nomor 3, manusia bisa bersuara, bergerak, dan berpikir bila dijiwai oleh Atma. Atma bersumber dari, ya, jadi sumber dari Atma atau Atma itu berasal dari mana? Itu ya Ida Sang Yang Widi Wasa. Nomor 4, ada 5 keyakinan dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Jadi panca itu artinya 5, serada artinya keyakinan. Nah, Atma adalah bagian dari serada yang keberapa? Ya, yang kedua. Jadi percaya, yang pertama adalah percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala atau hasil perbuatan. Yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa atau kelahiran kembali. Dan yang kelima, percaya dengan adanya moksa atau kebahagiaan yang abadi. Jadi itulah bagian dari Pancasrada. Untuk Atma merupakan bagian yang kedua. Baik, nomor 5, Atma bersumber dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Kata Atma berasal dari bahasa, ya, bahasa Sanskerta. Nomor 6, Atma yang ada pada binatang atau hewan disebut Janggama. Binatang atau hewan memiliki 2 pramana yang disebut dengan Dwi Pramana. Nah, Dwi Pramana ini terdiri dari apa saja? Ya, Sabda dan Bayu.
Jadi binatang itu bisa bersuara dan mempunyai tenaga. Nomor 7, ide Sang Yang Widiwasa menciptakan semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Jiwatman adalah atma yang dimiliki oleh yang memiliki jiwatman adalah manusia. Nomor 8, binatang atau hewan memiliki dua pramana yang disebut dengan dwi pramana. Binatang atau hewan bisa bersuara dan bergerak. Atma yang ada pada binatang atau hewan disebut dengan janggama. Sudah tadi dijelaskan di nomor 6. Nomor 9, tumbuhan memiliki tenaga untuk tumbuh. Hewan bisa bersuara dan bergerak. Manusia bisa bersuara, bergerak, dan berpikir. Eka pramana dimiliki oleh eka itu artinya satu. Jadi yang memiliki satu kekuatan adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan hanya memiliki tenaga sehingga tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Nomor 10, atma pada manusia disebut dengan jiwatman. Manusia memiliki sabda atau suara, bayu atau tenaga, dan idep atau pikiran. Pramana yang dimiliki oleh manusia adalah tri pramana, jadi memiliki 3 kekuatan. Nomor 11, Trimurti terdiri dari 2 kata, yaitu tri dan murti. Kata murti berarti perwujudan, kekuatan, semuanya benar ya. Nomor 12, Trimurti adalah 3 kekuatan atau perwujudan dari ide Sang Yang Widiwasa. Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma bertugas sebagai pencipta. Nomor 13, Trikona adalah 3 kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widiwasa. Ide Sang Yang Widiwasa sebagai pemelihara dalam Trikona disebut dengan Satiti. 14, 3 kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widiwasa disebut Trikona. Dalam Trikona, dewa yang bertugas sebagai pencipta adalah Utpati, yaitu Dewa Brahma. Kemudian 15, Trimurti memiliki 3 kemahakuasaan dari Sang Yang Widi. 3 kemahakuasaan itu adalah Utpati, Stiti, dan Pralina. Utpati, Stiti, dan Pralina dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Trikona. Tadi sudah ya. Nomor 16, Trimurti adalah 3 kekuatan atau perwujudan dari ide Sang Yang Widiwasa. Ketiga dewa Trimurti berstana di Pura Kayangan 3. Dewa yang dipuja di Pura Dalam adalah Dewa Siwa. Nomor 17, 3 kekuatan atau perwujudan dari ide Sang Yang Widiwasa yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa disebut Trimurti. Nomor 18, 3 kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widiwasa disebut Trikona. Trikona terdiri dari Utpati, Stiti, dan Pralina. Dewa yang bertugas sebagai Stiti adalah Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Nomor 19, orang suci yang mengkonsep Pura Kahyangan 3 adalah Empu Kuturan. Nomor 20, Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Baik, kita lanjutkan ke Romawi 2
Di sana anak-anak disuruh menjawab dengan jawaban yang singkat, dengan menulis jawaban yang benar ya. Baik, nomor 1, percikan-percikan kecil dari ide Sang Yang Widiwasa disebut ya atma. Nomor 2, jiwatman adalah atma yang menjiwai. Apakah manusia, tumbuhan, atau hewan? Jawabannya adalah ya manusia. Nomor 3, Dwi Pramana terdiri dari bayu dan ya sabda, tenaga dan suara. Nomor 4, sabda, bayu, dan idep adalah bagian dari ya Tri Pramana. Nomor 5, Trikona terdiri dari utpeti, stiti, dan ya pralina. Nomor 6, Dewa Siwa dalam Trikona bertugas sebagai ya pralina. Nomor 7, dewa yang bersenjatakan Padma Anglayang adalah dewa ya Dewa Siwa. Nomor 8, yang bertugas sebagai stiti adalah dewa ya Dewa Wisnu ya. Nomor 9, atma yang berada pada tumbuhan disebut ya stawara. Kalau binatang janggama, manusia jiwatman. Nomor 10, semua makhluk bisa hidup karena memiliki ya atma. Nomor 11, pramana sabda, bayu, dan idep hanya dimiliki oleh ya manusia ya. Ketiganya ini hanya dimiliki oleh manusia. Nomor 12, Kahyangan 3 terdiri dari Pura Pusah, Pura Desa, dan Pura Dalem. 13, nama senjata dari Dewa Siwa adalah ya sudah tadi ya Padma Anglayang. Nomor 14, dewa yang berstana di Pura Pusah adalah dewa ya Dewa Wisnu. Nomor 15, senjata dari Dewa Brahma disebut dengan ya gada. Baik, nomor 16, sifat atma yang tidak terlukai oleh senjata disebut dengan acedya. Nomor 17, bila mata tidak dijiwai oleh atma, maka kita tidak dapat ya melihat. Nomor 18, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa adalah bagian dari ya Trimurti. Nah, nomor 19 itu ibu ganti soalnya menjadi akledia ya. Akledia adalah sifat atma yang tidak terbasahi oleh ya air. Nomor 20, makhluk ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang memiliki dwi pramana. Contohnya anjing, kucing, sapi, dan binatang-binatang lainnya ya. Ya, itu saja latihan soal yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi referensi anak-anak semuanya sebagai latihan untuk persiapan penilaian tengah semester. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik. Dan Ibu ucapkan selamat belajar di rumah. Tetap semangat ya. Tidak lupa Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.